إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Percaya tidak? Semuanya teratur, terencana, semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya tidak? Ada seorang laki-laki, dia bukan orang yang gila, dia waras, berakal sehat, dia bukan orang yang kaya, dia melempar emas yang kalau di total mencapai berat 4,25 kg. Emas, bayangkan. Yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4.250.000.000 rupiah. Dengan sukarela, tanpa terpaksa, dan tanpa menyesal, dia buang ke laut. Percaya tidak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ungkapan tadi bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan bumi ini? Kita mungkin akan berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 M, itu nyata teman-teman. Benar-benar terjadi karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan kisahnya. Dulu, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, dia meminjam 1.000 dinar dari temannya. Laki-laki dari Bani Israel juga, 1.000 dinar. Itu kurang lebih 4,25 kg emas. Karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Ya, 1.000 dinar berarti dikali 1.000. 4 kilo, 250 gram. Dan hari ini nilainya jika dirupiahkan 4,25 M. Bayangkan. Laki-laki yang hendak meminjamkan 1.000 dinar ini, dia mengatakan, datangkan saksi dong. Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, cukup Allah sebagai saksi. Apakah engkau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin, kata dia. Kafa billahi kafila, cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian laki-laki yang meminjamkan 1.000 dinar ini mengatakan, sadaqta, kafa billahi syahida, wa kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, dan Allah dialah sebaik-baik penjamin, dia yang maha kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya 1.000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut, dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah disepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1.000 dinar ini pulang ke negeri asalnya, yang disebutkan bahwasanya negeri asalnya berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang meminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1.000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1.000 dinar, senilai 1.000 dinar, dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang, menemui saudaranya yang meminjamkan 1.000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang. Tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline, jatuh tempo, itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi, karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini,
Dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu. Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa'adkhala fiha alfa dinar. Kemudian dia masukkan uang 1000 dinar tersebut. 1000 dinar, emas. Bayangkan. Dia masukkan ke dalam kayu yang sudah dia lubangi tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Tidak lupa dia menulis surat ya kepada saudaranya. Kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1000 dinar tersebut ke dalam kayu. Dia tutup rapat, dia ikat kuat. Kemudian dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni tasallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui. Aku pernah meminjam 1000 dinar dari si fulan, saudaraku. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila. Faradhiya bika. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup engkau ya Allah sebagai penjamin dan dia ridha. Dia meminta adanya saksi, aku mengatakan kafa billahi syahida faradhiya bika. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi dan dia ridha engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban, dan engkau tahu ya Allah aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Ab'athu ilaihi alladhi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya, untuk mengantarkan haknya 1000 dinar ini ya Allah. Engkau tahu itu. Falam aqdir, dan engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha, dan sungguh aku ya Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan 1000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Farama biha. Kemudian kayu yang berisi 1000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi. Kayu itu terombang-ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Thumman sarafa. Kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, dan menunggu, namun dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu harta miliknya, pengembalian harta miliknya yang 1000 dinar tersebut, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu, tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari dia berada di satu tepi pantai. Fa'idha bil khashabati allati fiha al-mal. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadhaha li ahlihi hataban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian, saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1000 dinar
Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1.000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bayangkan kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1.000 dinar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya 1.000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1.000 dinar lagi. Namun coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut. Hal kunta ba'athta ilayya bisyai? Bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya yang memasukkan 1.000 dinar ke dalam kayu. Dia berharap itu cukup hanya Allah yang mengetahui, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghitungnya sebagai pahala untukku di akhirat kelak. Dia berupaya untuk menyembunyikannya. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang, sekarang aku bisa datang, ini 1.000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1.000 dinar ini dengan jujur, dia mengatakan, fa innallaha qad adda anka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Alladzi ba'athta fil khashabah. Titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu. Itu sudah sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silahkan engkau bawa lagi 1.000 dinar ini. Ya, 1.000 dinar ini milikmu. Ya, hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1.000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2.000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan. Karena takut kepada Allah. Karena dia meyakini Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan, para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat. Ya, siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih saleh, yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan sampai-sampai para sahabat berdebat, memperbincangkan siapa di antara kedua orang ini yang lebih amanah. Yang meminjam dia sangat amanah. Yang memberikan pinjaman dia juga amanah. Dia jujur mengatakan bahwasanya apa yang aku pinjamkan sudah dikembalikan oleh Allah darimu. Kesimpulannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang mengatur kejadian itu semua. Allah lah yang mengatur pada hari itu dia tidak menemukan kapal dan perahu yang menyeberang. Allah pula yang mengatur laki-laki tersebut menemukan sebongkah kayu. Allah pula yang mengatur sebongkah kayu yang dilempar ke lautan tersebut, dia terdampar di lokasi yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga ditemukan oleh pemiliknya, laki-laki yang memberikan pinjaman. Allah pula yang mengatur dan memberikan taufik kepada laki-laki tersebut. Dia tidak langsung membakar kayu bakar tersebut, namun dia lebih dulu membelahnya, sehingga dia menemukan sepucuk surat dari saudaranya dan menemukan 1.000 dinar di dalamnya. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di langit terjadi kebetulan begitu saja, tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang betapapun besar hutang yang dia miliki, namun jika dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut, sebesar apapun hutang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang dia meminjam harta milik saudaranya, kemudian dia memiliki niat yang buruk, dia tidak berniat untuk mengembalikannya, maka sekecil apapun hutang tersebut, Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk mengembalikannya. Dan ini termasuk kezaliman yang kelak akan dituntut di akhirat. Kemudian perhatikan betapa dua orang laki-laki ini memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Persangkaan yang baik itu berbuah manis. Ana inda dhanni abdi bi.
aku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kemudian dari kisah ini kita juga belajar betapa berharganya amalan tawakal. Hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal harus disertai dengan upaya. Kita lihat laki-laki ini berupaya mencari kapal, bahkan berupaya untuk mencari tambahan 1.000 dinar lagi. Allahu Akbar. Sungguh kisah yang luar biasa. Kemudian sekali lagi terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membuka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2291, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan tambahan terkait pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan pesan-pesan indah dari kisah yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم